materi tentang elektronika. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Yang pertama Hendra, yang kedua Fadli Triwibowo, yang ketiga Riki Darputriawan, yang keempat ada Aldi Saputra. Baik, kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai melakukan kalibrasi pada alat ukur multimeter. Sebelumnya udah saya jelaskan ya di materi yang kemarin itu mengenai tahap yang pertama, mempersiapkan aktivitas pekerjaan pengukuran elektronika. Kali ini kita akan membahas elemen kompetensi yang kedua, yaitu menggunakan alat ukur multimeter. Bapak. Jadi yang kita bahas kali ini yaitu melakukan kalibrasi pada alat ukur multimeter. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari unit kompetensi mengoperasikan peralatan ukur elektronika, di mana kode unitnya yaitu C26EPP0010.1 dengan perkiraan waktu 40 JP dengan 45 menit per JP-nya. Kegiatan ini merupakan elemen kompetensi yang kedua, yaitu menggunakan alat ukur multimeter. Kriteria unjuk kerjanya, alat ukur multimeter dikalibrasi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Indikator unit unjuk kerjanya mampu melakukan kalibrasi, dan materi pelatihan yang akan saya jelaskan kali ini yaitu melakukan kalibrasi alat ukur multimeter dengan perkiraan waktu pelatihan yaitu kurang lebih 20 menit. Adapun yang menjadi tujuan dari pelatihan ini yang pertama yaitu peserta pelatihan mampu melakukan kalibrasi alat ukur multimeter, dan yang kedua yaitu mengoptimalkan peralatan alat ukur sehingga dapat menghasilkan hasil pengukuran yang tepat dan akurat. Ini adalah bagian dari multimeter analog. Bisa kita lihat di situ masing-masing sudah saya sediakan. Angka yang terlihat dari 0 sampai 10 ini merupakan skala penunjukan. Yang di bawah ini yang bisa kita putar ini disebut dengan skru pengatur jarum. Yang kedua itu ini. Terus ini ada namanya selektor. Di mana ini selektor DC, tegangan DC, yang bawah adalah untuk ampere, yang kanan bawah ini adalah selektor untuk ohmmeter, dan yang kanan atas ini selektor untuk memilih tegangan AC. Ini kalau ini disebut dengan probe. Ini disebut dengan pengatur angka 0 atau kalibrasi. Biasa disebut juga dengan knob zero adjustment. Ini disebut oleh konektor, ada plus atau min. Biasa sering orang bilang itu merah, hitam. Ini kabel probe-nya, ada merah, ada hitam. Yang merah ini disebut dengan positif dan hitam ini negatif. Langkah kerja dalam kalibrasi multimeter analog. Yang pertama, siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan sesuai dengan daftar. Untuk peralatannya sendiri sudah saya letakkan di meja kalian. Ada multimeter seperangkat. Dan yang kedua itu ada ini namanya obeng minus atau expand. Yang ketiga, isilah checklist. Saya akan membagikan job sheet dan juga checklist.
Silakan dibaca. Yang keempat, siapkan alat ukur. Alat ukurnya udah tersedia. Yang kelima, siapkan obeng minus. Ini yang namanya obeng minus. Terus yang keenam, lanjut ke tahap hubungkan probe merah ke konektor merah pada multimeter dan probe hitam ke konektor hitam pada multimeter. Ini dihubungkan ke yang hitam. Merah dihubungkan ke yang merah. Ini. Iya, udah terpasang ya. Terus tahap selanjutnya, atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0. Pengaturan dapat dilakukan dengan cara memutar skrup pengatur jarum. Coba lihat apakah jarum ini sudah tepat di angka 0. Untuk membacanya nggak boleh seperti ini. Ini harus diletakkan di meja. Baru dilihat. Coba lihat ini. Kalau belum diputar dengan ini yang diputar. Ya, kita lanjut nanti bisa dalam praktek. Yang ke-8, pilihlah salah satu skala selektor sesuai dengan kebutuhan. Kalau ingin mengukur tegangan DC yang ini, ampere atau arus yang ini, ohmmeter ini yang kanan bawah, dan yang di atas kanan ini untuk mengukur tegangan AC. Terus langkah ke-9, hubungkan singkat ke kedua ujung probe. Maksud itu hubungan singkat ini beginiin. Tempelin antara jarum positif, negatif atau jarum merah dan hitamnya. Terus langkah ke-10, lihat pada layar pembacaan multimeter. Untuk ohmmeter, pengaturan nolnya dengan memutar knob zero adjustment atau pengatur angka 0 yang ini ya. Untuk pengukuran ohmmeter dapat memutar ini untuk mengatur 0 yang di sebelah kanan. Tapi untuk mengatur 0 yang sebelah kiri, kita dapat menggunakan yang ini. Memutarnya menggunakan obeng minus ini. Ya. Angka yang 11 untuk proses melihat atau membaca hasil pengukuran, yaitu dengan posisi badan yang tegak sejajar dengan multimeter. Ketika melihat, coba lihat di sininya, kalau sudah tepat itu kita nggak melihat lagi bayangan yang ada di kacanya. Nampak? Kalau masih bisa melihat bayangan, berarti kita masih merah-merah, harus tegak. Nah, setelah selesai, multimeter dapat mulai kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Kesimpulannya adalah kalibrasi dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan alat pengukuran sehingga diperoleh hasil pengukuran yang tepat dan akurat. Dan yang harus diperhatikan dalam melakukan kalibrasi adalah pemilihan skala selektor sesuai dengan kebutuhan, pemutaran pengatur jarum jam, dan skrup pengatur jarum atau yang sering disebut dengan knob zero adjustment untuk mengatur posisi jarum ke angka 0. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya? Apa gunanya kalibrasi? Oh, gunanya tadi itu untuk ini. Kadang kita menggunakan alat ukur ini kan sudah nggak akurat. Kadang nggak di tempat di angka 0, kadang dia udah lari. Jadi gunanya kalibrasi itu untuk mengenolkan lagi. Jadi hasil yang terbaca itu memang hasil yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita mulai praktek ya. Yang pertama kita lakukan uji coba praktek untuk kalibrasi yang ohmmeter. Ohmmeter. Yang mana tadi ohmmeter? Ohmmeter. Ohmmeter ini ada yang kali 1, kali 10, kali 1K, kali 10K. Pilih sesuai kebutuhan. Ya kan?
dihubung singkatkan. Nah, boleh kalau satu. Sudah diangkat nol belum? Nah, kalau belum, ini di zero kan motor ini. Posisinya ini tetap diginiin. Posisi tetap nempel ininya. Ini diginiin. Ini kita putar. Nah, itu ya. Untuk zero. Untuk yang ohmmeter, yang diputar yang ini, yang kanan. Kalau mau ukur ohmmeter itu dari yang ini ya, dari yang ini. Tapi kalau mau ukur tegangan dan arus pakai yang ke sini, muternya pakai ini. Untuk mengukur ohmmeter, kalau mengukur tuh kan, ini kita contoh ke 1K, terus kita milih ke 10K, itu harus dikalibrasi lagi, karena pasti lari. Coba. Coba 10 ya. Lari kan, berarti harus kalibrasi lagi. Kalau untuk yang tegangan sama yang ampere itu enggak cukup sekali. Jangan terbalik ya. Udah. Sekarang coba yang tegangan. Untuk mengukur yang tegangan. Ya, iya bebas mau yang 0,5, yang 50, yang 50. Udah? Udah. Coba hubungkan singkat lagi. Bergerak. Kalau udah 0 berarti dia udah bagus. Udah bagus, gak perlu diputar-putar lagi. Bisa? Udah, ini udah 0. Artinya gak perlu dikalibrasi lagi ya. Ya, kalau untuk tegangan tadi nggak perlu berkali-kali, cukup sekali aja. Itu nggak akurat ya? Mau tinggi, Mau kemana? Mau ke sini. ini bu. Tuh, sehat. Ini udah akurat belum? Jadi bayangan kan? Oh, tunggu tadi pakai ini nih. Kalau untuk ini kalau ini ya. Ini saya kasih baterai untuk tujuannya setelah dikalibrasi hasilnya bagus apa tidak ya. Ini baterai DC. Pilih yang tegangan DC ini. Ini nilainya 1,5 volt. 1,5 volt nggak ada. Pilih aja 10. Kalau 10. Ukur. Balik lagi. Tadi ini kan 10, yang artinya itu dari ujung sini, dari ujung ke sini itu 10. Ini kan ada sekuler. Ini pas di sini kan 1,5. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ininya bagus, ini bagus. Balik. Ini kok kenapa itu jarumnya ke arah kiri? Oh iya, kalau jarumnya ke angka kiri atau keluar dari 0 itu artinya terbalik. Tinggal diputar aja, yang tadi kayak gini jadi diputar. Positif negatifnya dibalik. Jadi tidak mau terbalik ya, Bu? Iya. Bisa? Ya. Ini kan dia pakai skala 10 kan, berarti maksimal ke 10 ini. Ini kan 1,5 kan pas kan? Ini 1, ini 2, berarti 1,5 kan di antara 1 sama 2. Berarti pas kan? Kenapa? Bisa? Pas kan?
Kalau yang kalibrasi ini tadi gimana? Yang tadi ada contohnya nggak? Oh ada. Ada ya. Ada contoh formnya, coba diukur. Yang tadi ya, yang Untuk kalibrasi mengukur pertama ya. ohmmeter. Tadi kan udah nih volt kan untuk yang ini. Untuk yang AC sekarang kan coba lihat berapa hasilnya. Oke. Asli boy. Ini ohmmeter yang ini. Coba buat aja kali 1. Kali satu dulu ya. Kali satu. Jadi dinolkan dulu juga ya. Ya, jangan lupa dinolkan dulu ya. Baru mulai mengukur. Nah, tidak bergerak. Tekan lagi. Tidak bergerak. Coba naikkan ininya, skalanya. Skalanya ya. Skalanya. Oh iya. Naik dia. Kalau nggak naik, naikin skalanya ya. Tadi mah tahu kalian nyoba dikali 1, nggak naik jarumnya. Naikkan ke kali 10, naikkan ke kali 1K. Tapi setiap dinaikkan harus dikalibrasi. Dan jangan lupa ya, Iya. harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kalau nggak dia keluar hasilnya, keluar jalur. Selanjutnya kita akan melakukan nomor evaluasi. Ini telah saya sediakan nomor evaluasi, tolong dikerjakan. Udah selesai, kertasnya mau dikumpulkan kembali. Kasih. Sebelum mengakhiri, saya ada tugas yang dapat dikerjakan di rumah, yaitu buatlah sebuah narasi berisi kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini, yaitu melakukan kalibrasi alat ukur multimeter. Dikumpulkan paling lambat tanggal 7 jam 4 sore. Sebelum mengakhiri, boleh dibereskan mejanya, dirapikan lagi alat ukurnya. Maksudnya apa ya? Maksudnya. Jangan lupa ya, kalau udah kita menggunakan alat ukur, di off kan kembali. Yang off. Sebelum mengakhiri kelas, berdoalah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.